Halo Ibiners, kembali lagi bersama aku Safira Latas. Dan nama. Nah, sekarang kita lagi ada kedatangan tamu spesial, tapi sebelum itu balik lagi ke series kita COL, cerita orang luar. Pak Roni, boleh dong kenalan dulu sama Ibiners? Halo, Aidilers, nama saya Roni Rahmat, mewakili Mutoh. Roni Mutok. Indonesia. Orang ngomongnya Roni Mutok. Ya, Seluruh hidupnya di Mutok soalnya. kenapa pilih Mutoh, Pak? Sudah lama banget ya. Udah lama banget. Saya pertama kali pegang printer itu kan tahun 2000 awal, benar? Oh, jangan cerita itu dulu. Terus Cerita apa? lahirnya di mana? Cerita hidupnya dulu. Ngapain? Iya. Cerita Mutoknya. Ya udah, Iya, siapa dulu. dah. Ceritain. Lu nggak punya konsep nih. Emang nggak ada konsep. Emang gak ada konsepnya sih. Ya udah Pak Roni, boleh dong ceritain dari awal lahir sampai sekarang. Jadi sebenarnya gini, kalau saya suruh cerita dari awal saya lahir, saya sumpah saya lupa. Saya nggak inget itu. Itu saya lahir kan katanya di akte, di KTP, bilangnya 11 September tahun 78. Waduh. Mana yang tahu persis? Pasti Tua bapak sekali saya. bapak ini ya. Lumayan Pak. Kalau nggak tua, rambut saya nggak putih. Iya. Oke. Ya, tapi itu udah merdeka 78 tuh. 78 udah merdeka. Yang ngalamin penjajahan kayaknya masih almarhum kakek nenek saya. Bapak saya sih kayaknya enggak. Jadi dulu waktu lahir bukan gitu ya. Mutoh enggak. Ah, itu kayaknya ilmu belakangan tuh, Pak. Oke. Lanjut. Iya. Besar di mana Lahirnya kata nenek saya almarhum itu saya lahir di daerah Klender, Pak, Jakarta Timur. Tapi besarnya di wilayah Jakarta Utara, di daerah Sunter. Gitu. Jangan ada yang ke rumah ya. Oke. Berarti Lanjut. sering ke Dufan ya Pak? Dufan waktu kecil saya sering ke Ancol tapi Oh sering nggak Dufan Ancol? waktu itu belum ada malah. Oh iya? Ya, jadi Dufan belum ada, Gelanggang Samudra, saya juga udah lupa masih ada apa enggak. Terus Tapi kalau saya belum sering ada Ancol. Dufan dulu kemana Pak liburannya? Ancol aja ke pasar seni, karena bapak saya seniman. Oh. Mangkalnya di pasar seni, makanya sering ke Ancol. Nah, sekarang udah gede, males ke Ancol. Bapak ya. Bosen. Bapak seniman, bapak seniman. Enggak, justru bapak saya seniman, ke saya nggak ada sama sekali darah senimannya. Bapak seniman, anaknya senewan. Ya, itu bisa diatur kayak gitu kayaknya. Oke, lanjut cerita sampai sekarang. Apa lagi ya? Oh, sekolah ya, sekolah seperti biasa lah kayak orang umumnya, sekolah dari SD, daerah Sunter juga, terus kemudian SMP-nya geser ke daerah Pademangan, terus sekolahnya STM, ya, STM-nya lari ke daerah Raja Wali, Pademangan sono dikit, ya, ke arah Gunung Sari ya, Masih Jakarta tuh ya. masih Jakarta. Pelayan ya. Ya, jadi sekolahnya nggak jauh-jauh lah. Itu kira-kira lulus STM 97. 97 itu mulai bekerja. Oh, gitu. Bekerja jadi teknisi mesin cutting plotter, cutting stiker dulu. Oh. Tuh, Merek. tuh banyak cutting stiker. Kok bisa sih Pak? Bisa Enggak, kok bisa dari STM langsung ke teknik? Terus belajarnya gimana? banting setir. Belajar elektronik, tapi mesin cutting stiker itu kan ada komponen elektronik. Nah, jadi sebenarnya nggak masalah. Waktu itu sebelum lulus memang sudah ikut kayak semacam training ya, pelatihan Iya. di perusahaan itu. PKL gitu ya. Ya, Oh, bukan iya, PKL, kalau PKL tetap Intern lain, ini kayak intern. Oh, ini tahun 80-an lah ya. 97. Oh, 97. Iya. Pak, Iya, iya. Kirain masih 80-an aja nggak ada namanya PKL. Oke, lanjut. Dulu PSG namanya Pak. PSG. Iya, praktek sistem ganda. Oh. Ya, PKL mah jauh Pak saya. Gak ada hubungannya. Satunya di Batan, di Serpong sana. Badan Tenaga Atom Nasional. Oke. Jadi nggak belajar atom, belajar elektronik aja. Aja ya. Terus kemudian ya setelah itu kerja. Sebelum kerja itu memang setelah pulang sekolah, kan STM saya dulu STM 73 tuh Pak. Tawuran. Bukan, Oh, bukan. masuk jam 7 pulang jam 3. oh, Jadi Iya, iya. sekolah paling lama waktu itu ya. Jadi prakteknya 2 hari, teorinya 3 hari, Oke. Sabtu libur. Udah libur belum ya waktu itu? Aku juga lupa deh. Tapi ya sudahlah, nggak apa-apa ya. Ya, Nah, terus ada dapat Malu, kita malu. Iya, umur. Iya, iya. Jadi kalau
sebelum kerja itu perusahaan ini cari anak-anak sekolah STM untuk belajar. Tapi waktu itu tujuannya untuk jadi operator mesin karena banyak orang yang belum bisa mengoperasikan. Oh, zaman itu udah ada mesin. Oh, banyak Pak, mesin jahit, mesin las, mesin bubut, mesin cutting sticker ada. Printer belum populer. Belajar mesin jahit juga? Enggak, katanya tadi mesinnya banyak mesinnya. 97 masih mesin belum populer ya. Mesin belum populer Belum untuk yang lahir seperti sekarang, tapi yang high end sudah ada. Dulu merek-merek gede kayak Futek itu ada, tapi yang paling ngetop waktu itu kalau nggak salah mereknya sensor ya, Roland. Ya, itu paling populer saat itu. Roland itu pertama sekali. Nah, mesin cutting itu ada Roland, ada namanya Ioline dari Amerika, terus ada lagi namanya Anagraph juga dari Amerika, terus ada lagi kita coba-coba mesin dari Taiwan namanya Brain Power. Nah, terus masuklah dari Taiwan juga mereknya GCC. GCC udah super pegang untuk mesin cuttingnya, pegang mesin lasernya juga, tapi belum sampai tahun printer. 97 tuh. 97 sampai tahun 2000 tuh Pak. Banyak. Tua banget, ya, lama. Tapi udah lumayan banyak ya. Banyak Pak, sesuai umur lah. Ya. Terus kemudian tahun 2000 itu karena mesin cutting juga ada merek Mutok kan waktu itu. Cutting motor. Cutting stiker merek Mutok ada, itu mesin paling hebat lah saat itu, paling kencang. Masuk dulu nih, kereta. Ya nggak? Ya, ada yang kan dulu bentar, yang lewat. Kita kan ya edit sama dia. Nah, selain merek Mutok, kemudian barulah tahun 2000 itu Mutok bikin printer pertama kali. Nah, itu Pak Roni ada di mana waktu itu? Di Jakarta Pak. Udah masuk ke situ apa belum? Masuk ke mana ini? Sama ke yang Mutoh itu, Mutoh. Udah. Jadi Pak Roni ini sepanjang hidupnya itu ngurusin Mutoh nih. Enggak lah Pak. Oh, enggak ya? Sekolah dulu lah. Sekolah dulu. Iya. Lahir dulu lah. Lahir Ya? dulu. Oke, lanjut dah. Ya udah. Terus mana tadi tuh kan saya Yang lupa. sampai ke Mutoh. Mutoh ya. Mutoh mesin cutting tahun 2000 Mutoh bikin printer. Oke, Pertama kali tuh. Itu printer paling itu kan banyak yang nggak tahu kan kalau nggak ada cerita orang luar. ya jadi Jualan terus. Mutoh dari tahun 2000 pertama kali bikin printer itu waktu itu tintanya masih water base pakai tinta pigmen. Nah, sistemnya masih udah canggih tapi relatif masih banyak analognya, masih banyak manualnya. Otomatis, semi otomatis lah, tapi dicampur dengan manual. Oke. Kemudian perjalanan waktu, saya tahun 2001 itu dapat kesempatan pergi ke Jepang untuk training. Untuk Dapat dari mana? dari perusahaan saya kerja. Oh, jadi kerjanya mulainya kapan? 97. Oh, kerja masuk Sunda Tujuh. Ya. Oke. Kerja 97 di satu perusahaan itu Dari ya. 2000 ke Jepang. Tahun 2001 ke Jepang. Belajar lah. Oh, udah. 4 tahun kerja ya Pak? Ya. Kesempatannya datang karena waktu itu di antara teman-teman yang lain katanya bahasa Inggris Bukan saya paling diusir, cocok. bukan. Bukan. Kalau diusir nanti deportasi lagi balik. Ya kan? Udah tuh 2001 pergi, belajar mesinnya, dapat training teknis, balik ke Indonesia nggak lama, trainingnya cuma seminggu aja. Terus balik ke Indonesia lagi, berjalan, makin banyak lah foto bikin printer yang model baru. Jadi ada waktu itu saya lupa namanya serinya apa ya, tapi yang dulu saya ingat dulu ada SDMP, ada Rockhopper, ada RJ 6000, terus ada RJ 8000. Nah, bisa RJ 8000 dimodifikasi tuh water base kan jadi Rockhopper. Waktu itu tahun 2002 2003 ya Rockhopper baru mulai. Tapi bukan Rockhopper lah namanya gitu ya. Si orang semua bisa lain Rockhopper. Itu udah mulai bikin, tapi dimodifikasi. Yang modifikasi banyak dari Cina sama Korea. Udah jalan-jalan lagi 2002 saya dapat kesempatan lagi training lagi untuk model-model baru ke Jepang. 2002 jadi setiap tahun. Mulai kerja dari 97 ke Jepang tahun 2000. 2001. 2001, 2002 ke Jepang lagi. Ya, Berarti aku lahir Pak Roni ke Jepang. ya tergantung bulan. Saya lupa tuh. Ya. Nah, habis itu karena banyak saya urusannya dengan teknis kan, saya adalah teknisi mesin. Kemudian setelah itu berjalan waktu banyak tuh seri-seri berikutnya datang tuh, film itu udah mulai populer. Kemudian sampailah di tahap akhir saya bekerja di perusahaan itu sampai tahun 2005. 2005. Ya, jadi 97 sampai 2005 itu saya lebih banyak berbuka posisi teknis sebagai teknisi mesin beton. Gitu. Nggak lupa juga mesin cutting ya. Pahit manisnya apa jadi teknisi?
Sering diomelin Manisnya, apa? wah dimaki-maki konsumen udah pasti, dikorbanin atasan udah pasti, ya kan apalagi kalau udah sore, wah konsumennya ngomel-ngomel nih, mesin saya rusak, harus datang. Nggak diomelin balik kan sebenarnya? Nggak usah diomelin, nanti kita datengin aja, datengin mesinnya rusak kan katanya, begitu datang mesin langsung sembuh, udah kita pulang. Bener ya? Iya, 8 tahun berarti ya Pak? hampir ya 8 tahun kurang lebih jadi teknisi. Nah, barulah 2005 saya pindah, kira-kira bulan Maret atau April ya. Saya pindah nih ke perusahaan lain, dia bentuk bisnis digital printing baru. Oh, jadi sorry, dari 97 itu sampai 2005 itu di satu perusahaan. Satu perusahaan. Oke, ada cerita lanjutnya nih. Habis itu perlu masuk lagi ke perusahaan lagi. Ya, perusahaan lagi kerja. Nah, satu dibukain namanya sebuah divisi baru. Belajarlah di situ mulai penjualan ya. Kalau dulu kan teknisi. Nah, tapi karena penjualan kita orang masuk cuma 2 orang waktu itu, jadi saya campur tuh antara jualan dengan teknis. Jadi kalau jualan tinta, kita datang, kita bongkar mesinnya, kita kuras tintanya, kita tuang tinta baru, gitu kan. Kemudian kita profiling warna. Terus berjalan tahun 2005 tuh ya, 2006 mulai kenal dengan mesin printer dari China tuh, merek Skyjet. Itu terus kemudian 2007 kita dengar motor cari distributor. Terus saya bilang sama atasan saya waktu itu, direkturnya, Pak, motor cari distributor, ayo ngelamar. Oh, jadi perusahaan yang lama itu, yang distributor itu udah enggak atau gimana tuh? Masih berjalan, tapi kan Jepang itu butuh waktu 3-4 tahun dia cari evaluasi baru sampai dianggap harus cari yang baru. Itu butuh waktu yang lama. Jadi perjalanan itu akhirnya 2007 saya ketemu Mutoh lagi 2007 awal itu pertengahan ditunjuk jadi distributor perusahaan yang baru, perusahaan yang lama stop. Udah jadi distributor Mutoh lagi. Nah, itu juga di tengah-tengah ada drama lagi tuh. 2008, karena sebelumnya di tempat yang lama juga saya megang mesin cutting stiker Graptek kan, merek Graptek. 2008 Grapteknya juga ikut ke kita lagi. Jadi nempel nih. Oh, emang ya Graptek itu dari sejak awal nempel? Mutoh. Nempel ke Mutoh biasanya. Karena sama-sama Jepang kan. Nempel tuh di situ. Ini jadi gue yang cerita, lu nggak nanya apa-apa dari tadi. Oh iya, itu tadi ditanyain kan panjang cerita. Ceritanya jadi panjang. Emang kita mau cari korban. Iya. Nah, kayak gitu ya. Jadi nikah tahun berapa dah? Itu sibuk ngurusin itu, nikahnya tahun berapa? Oh iya, lupa ya. Iya. Anaknya sih. Udah nikah apa belum? Belum. Oh, 2002 nikahnya, Pak. Nikah 2002 Berarti pas di kantor yang pertama ya, 2002 nikah. Kemudian 2004 punya anak yang kedua. Ajaib kan. Terus kemudian setelah Grapteknya ikut, udah perjalanan waktu tuh datanglah seri-seri baru, seri-seri jet, apa segala macam. Berjalan sampai akhirnya saya mutusin untuk resign di perusahaan yang kedua itu di tahun 2013. Pertama antara 97 sampai 2005, kemudian yang kedua 2005 sampai 2013. Nah, coba nih bikin perusahaan sendiri, jalannya dapat partner dari Malaysia, tapi saat itu mungkin karena belum siap, ilmu belum cukup, bangkrut deh. Ya. Gimana caranya bisa berani bikin perusahaan Pak? Kan pasti itu butuh banyak pertimbangan tuh Pak. Apalagi harus keluar dari perusahaan yang udah lama. Maksudnya kan kalau kerja sama orang kan dapat pendapatan pasti tetap gitu ya Pak. Ya, betul. Saya tidak menghilangkan ya, maksudnya gini, 2 perusahaan yang lama itu membentuk siapa saya sekarang ini. Jadi itu adalah kampus belajar saya, karena berhubung saya kan nggak pernah kuliah tuh. Jadi saya belajarnya sejak STM aja, udah selesai STM udah karena harus bekerja kan. Faktornya ya pastilah karena ekonomi waktu itu ya. Jadi karena pengen belajar tapi nggak ada, akhirnya saya coba belajar sesuatu yang pernah dinasihatin guru STM saya. Kamu kalau mau jadi profesional, kamu harus kuasain satu bidang dari A sampai Z-nya. Jadi itu yang saya pelajarin dari guru saya waktu di STM. Kemudian setelah itu ya udah saya terusin aja tuh bidangnya, cutting stiker, printing, sampai akhirnya 2 merek itu ngikut terus. Iya. Sekarang konsisten ya, udah lama. Itu Pak tadi pertanyaannya belum dijawab. Apa itu? Tadi ini apa? Gimana Putusin. caranya berani?
sebetulnya faktor begitu kan ada beberapa kemungkinan ya. Satu, kalau kita bertahan dengan situasi yang ada, nyaman sih ya, nyaman. Jadi dari pelajaran yang saya dapat dari dulu, justru dari teman-teman saya yang di atas itu adalah ketika kamu merasa sampai di zona nyaman, kamu nggak akan bisa tumbuh berkembang lebih besar. Walaupun di satu sisi adalah plus ya nekatnya mungkin lebih besar ya. Ada yang dikorbanin ya Pak? Pasti ada korbanin, penghasilan nggak ada. Iya. Keluarga harus diajak dulu nih untuk susah payah, gitu kan. Pastilah masih harus berlalu. Itu dari 2013 sampai sekarang tuh ya. Nah, 2013 sampai 2015 karena bangkrut. Nah, kebetulan tempat yang lama kedua itu butuh lagi orang. Saya dipanggil lagi. Masuk lagi ya Pak? Masuk lagi. Berjalan sampai di tahun 2023. Yang masuk lagi itu masih ngurusin mutok. Masih ngurusin muto, jadi mutonya balik lagi ke tangan saya sama prakteknya. Tapi waktu itu memang posisinya sudah decline, sudah buruk. Jadi sulit buat perusahaan juga mungkin untuk support karena lihat value-nya nggak seberapa. Akhirnya ya sudah, jadi kayak hidup segan mati nggak mau nih. Ya. Sampai tahun? Sampai tahun 2023. Nah, waktu itu perusahaan ambil kebijakan mereka akan mengalihkan bisnisnya ke bidang yang lain, jadi konsentrasi ke bidang lain, jadi divisi itu ditutup. Terus kami bersama tim beberapa dipindahkan ke anak perusahaan yang lain yang memang konsentrasi di bidang tersebut. Lama banget loh, Phil. Itu jarang orang berkarir di satu industri itu sampai puluhan tahun. Ya, karena ya itu tadi berkalnya nasihat guru saya tadi, kalau mau jadi profesional harus menguasai satu bidang dari A sampai Iya, berarti Pak Roni dari awal lulus printing terus ya? jadi terus, betul. Wah, keren banget. Dan brandnya itu Aja. Iya. Ya ada tambahan Bisa sih, beberapa Pak. lah. Kok nggak bosen sih? Kok bisa nggak bosen? Karena kan kalau anak zaman sekarang ya pasti, ya aku pasti bosen sih Pak. Ya, kan kalau Pasti ada rasa bosen gitu. passionnya dulu lah, kamu ada Oh, di iya, mana. benar, Kan saya benar. cuma pengen lebih banyak belajar, lebih banyak tahu. Sama waktu mulai bisnis yang di perusahaan kedua itu, saya cuma pertimbangannya disuruh milih kan, kamu mau jadi apa? Siapa yang mau ngelit timnya? Karena ada waktu itu ada 3 orang, tapi 2 dulu yang masuk nih. Saya bilang ya udah saya jadi teknisi aja, karena waktu itu pikiran saya sampai tahun 2005 masih teknisi terus. Jadi belum kepikiran tuh namanya bikin manajemen, belajar human resource, belajar jualan, gitu nggak kepikiran. Saya pengen jadi teknisi yang hebat. Tapi kan Pak Roni dari teknisi sekarang jadi owner lah ya Pak. Ya. Kan berarti harus belajar bisnis juga kan Pak? Belajar bisnis Nah, banyak, itu karena itu belajarnya dari kampus keduanya belajar bisnis kan banyak. Mulai jualan tinta, jualan mesin, awal latin, gitu kan. Belajar marketing sedikit-sedikit, tapi ya itu luar biasa. Makanya itu memberikan pengaruh perubahan besar dalam hidup saya, dalam perjalanan karir saya. Dan itu kan 2 perusahaan yang buat saya sangat berjasa. Iya. Dari pengalaman. Cari pengalaman, ya cari pengalaman dan juga tetap belajar. Mereka sangat berkontribusi lah. Gak banyak kan orang tahu cerita Pak Roni atau cerita Iya. orang dalam. Kita orang Orang luar. luar, Orang luar. Gimana sih Pak? Aduh. Oh, yang kemarin orang dalam. Iya, maksudnya. iya. COD. Iya, Iya, kalau sekarang COL. iya, kalau yang teman-teman lihat hari ini tiba-tiba Pak Eka gitu gampang banget jualan, tapi kan nggak tahu cerita di balik Pasti perjalanannya. ada perjalanan di baliknya. Benar. Ada banyak kampus yang nggak banyak juga sebetulnya yang di dalam itu juga. Jadi nggak semua kampus itu namanya universitas, ya kan? Bisa jadi perusahaan. Ya, benar. Tapi iya ada kesamaan sih, Bir. Yang Pak Eka juga kan kampusnya nggak banyak ya, Ya, iya kan? dari berbagai perusahaan lah ya. Ya cuman ya nggak artinya tuh nggak tiga bulan lompat gitu. Dia juga kan tahunan. Konsisten. Iya cuman 3 perusahaan kalau nggak salah. 3 perusahaan ya, 3 perusahaan. Tetap bikin sendiri tapi ambruk kan karena belum siap secara mental terutama sama pengelolaan. Ya, kali ini juga tetap mungkin secara siap 100% mungkin belum, tapi mungkin sudah punya experience jadi Iya, iya. kita nggak Belajar boleh dari experience. ya kita nggak boleh lagi jatuh di lubang yang sama. Mudah-mudahan begitu. Iya. Oke. Kenapa Ntar ada ada iklan. kereta? Oh iya, siap. Kebetulan sampingnya kereta banget ya. Keretanya panjang. Keretanya Iya, panjang. kalau pendek kok ngomongin. Iya. Nah tadi kan Pira ngomong nih, kalau Pira tanyanya kok bisa ya nggak pindah di satu bidang gitu ya, nggak bosen. Iya, di Nah, kalau industri saya tuh- sebenarnya.
industri yang sama. Kenapa misalnya Bapak identik atau pegang Muto ini lama gitu, setia lah gitu. Ya, kenapa konsisten sama Muto? Ini kan sebenarnya kalau kita mau pelajari itu ada namanya budaya kerja atau etos kerjanya orang Jepang. Ya biasanya dia akan loyal dengan satu perusahaan terutama ya. Jadi orang ini biasanya akan kerja di satu perusahaan sampai puluhan tahun. Ya, itu biasanya orang Jepang tuh kerjanya begitu. Jadi mungkin sedikit banyak karena saya bergaul dengan produk Jepang, sedikit banyak budaya kerja orang-orang sana itu juga masuk ke dalam diri saya. Jadi saya lihat, oh begini caranya gitu. Karena saya beberapa hari ke pabrik kan, pabrik itu kan asik. Pagi kerja nih jam 8, ntar jam 10 dia pada belnya bunyi, istirahat. Istirahat, mulailah kita mungkin ya buka yang rokok lah, yang ngopi lah. Tapi begitu 15 menit selesai, semua masuk lagi, kerja lagi. Disiplin banget ya, Pak? Disiplin banget. Ya, jadi nggak ada namanya orang suka terlambat atau apa gitu, nggak ada. Jadi mungkin sedikit banyak saya belajar dari sana. Karena budaya itu yang apa tuh setuju dengan value-nya, jadi itu inilah ya apa namanya membuat setia gitu. Ya, ada kereta lagi. Kayaknya kalau udah sore keretanya banyak. Iya. Jadi kita podcast di samping rel kereta guys. Ya. Nah, Ya. lanjutin lagi dikit ya. Jadi belajar dari situ, saya ngerasa oh mungkin ini adalah cara yang baik untuk saya belajar. Ya, baik, itu baik. Jadi saya ikutin dan kebetulan itu ada namanya dedengkotnya Muto. Namanya lagi. Wah itu senior Muto di Jepang tapi Ya. itu orang sudah bisa dibilang dia tuh dapat sebutan sebagai ensiklopedianya Muto. Oh iya? Karena dia kerja di Muto itu udah lama sekali. Ketemu saya, terus ketemu di tempat lama, ketemu di tempat baru, sampai dia sekarang pensiun pun, kalau saya ada disebut soal Muto, dia pasti akan nyapa tuh. Masih ngucapin terima kasih sudah membantu mempromosikan produk Muto. Oh gitu. Karena brandnya begitu kuat di dirinya, walaupun dia udah pensiun dia masih ngerasa pegang Muto. Keren banget ya. Itu saya belajar dari situ tuh. Jadi saya segitu apa ya? Ya cinta pasti sama istri saya dulu lah. Kalau nggak sama Dua sama Muto. gitu. Ya, jadi perjalanannya panjang kan. Jadi Pak, itu nggak bisa kesini Pak ya? Gitu. Masih kedengeran nggak? Kedengeran. Itu Mas Giger ya? Lupa dia. Kedengeran. Enggak, itu udah ngomong apa sih? Apalagi nih tadi sampai lupa. Enggak, nih. Lupa. Berarti Pak, kalau misalnya orang bisa secinta itu sama si brand, berarti kan work environment-nya si brand itu berarti bagus dong. Itu kayak shows kalau misalnya work environment di brand itu senyaman itu. Dunia kerja itu kan sebenarnya unik ya. Ya. Jadi kalau di zaman generasi saya, generasi apa jadinya? Apa Pak? Bukan baby boomer lagi. Bukan. Kolonial. Kolonial ya, itu kolonial. Masa sih? Milenial kali ya. Saya milenial, Oh, iya, Bapak iya. kolonial. Kolonial. Masa saya. Kodona milenial? Kodona baby boomer gak sih? Aduh, saya nggak terima banget. Nggak terima banget loh. Iya, muka lo nggak cocok. Iya Pak, serius milenial. Udah ini lagi podcast. Oh iya, iya, lupa. Kita lagi ngerosting ini bukan saya. Oh iya, kebalik ya? Iya. Iya, iya, iya. Gimana sih? Kayak baby Iya, iya. boomer. Di sini baby boomer. Kalau dibilang work environment itu belum tentu semuanya sama. Pasti dalam sebuah perusahaan itu ada namanya kompetisi. Ya benar. Ya, persaingan ada yang sehat, ada yang enggak, gitu kan. Terus belum lagi ada intrik, ada politik di dalamnya, gitu kan. Nah kalau saya milihnya nggak mau seperti itu, saya nggak mau terjebak dalam itu semua, saya fokus aja. Jadi sebenarnya environment enak atau enggak itu di dalam suatu perusahaan adalah kita yang menentukan sih menurut saya. Ini dari pengalaman ya, jadi saya lebih fokus ke produknya aja, saya belajarin teknikalnya, saya belajarin fitur-fiturnya. Intinya kayak gitu mas, selalu ada gitu. Selalu ada dimanapun gitu. Jadi, Selalu ada pergibahan, toksik, nah, macam. itu mah sampai kapan juga ada. Dari zaman kalau bendu, nah, dia nggak tahu zaman kalau bendu. Nggak tahu dia lagi. Ya, Lebih tua beda dari budaya, beda budaya. beda budaya ya. Oh iya 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 iya. iya. Kalau lu lahir udah muto. Kalau dia lahir udah beda ya. Udah beda ya ya velocity. ya. Velocity ya betul. Enggak lah. Ya kayak gitu ya. Jadi kalau dunia kerja ya mirip-mirip aja. Tapi kalau bagaimana kita membuat nyaman dengan sebuah produk atau mungkin perusahaan ya tentu kita yang nentuin. Saya buat diri
Jadi saya sih nyaman mungkin di situ terlepas dari apapun yang terjadi. Menurut Bapak nih, yang bagian mana sih yang paling menarik gitu loh, atau merasa tuh apa ya, ini gue dapet value-nya atau dapet apa ya, apa namanya, pokoknya momen-momen yang kayak berharga gitu loh sama karir lah. Selama karir, momen berharga itu adalah ketika diberikan kepercayaan dan kesempatan ya untuk mempelajari sesuatu. Terus kemudian ternyata saya juga bisa dengan tenang, dengan senang hati mempelajarinya. Itu tahun-tahun berapa tuh? Itu ya semenjak tahun 2000 itu tadi. Nah, agak-agak turning point itu sebetulnya ketika saya harus switching dari technical guy ke sales guy. Loh, kenapa? Karena orang teknikal biasanya ngomongnya selalu jujur. Iya, iya. Ya. benar-benar. Terus yang jelek ya jelek gitu kan. Oh, Kalau sales itu kan harus kayak di-coating ya Ya, ngomong. kayak lu pindah ke yang kontradiktif gitu ya. iya. Pada saat itu agak-agak repot juga Padahal mah ngejelasinnya. sebetulnya enggak Sebetulnya kayak bukan gitu. ngomong moles ya sebenarnya sales itu, cuman kadang-kadang sales tidak bisa menyampaikan dengan kalimat yang benar. Jadi kadang-kadang memberikan persepsi. Stereotipnya gitu ya, padahal sales itu juga sebetulnya Nah, kasih solusi. betul. Nah, begitu saya udah mulai berjalan, saya jadi bisa mengkombinasikan antara bahasa teknis untuk dituangkan dengan bahasa sales. Jadi orang akan lebih mudah paham dan akhirnya juga ngerti bahwa mesin itu semuanya sebetulnya nggak ada yang sempurna. Iya, makanya sebenarnya yang sebenarnya kalau mau berantem itu ya bukan sales sama teknisi, tapi sales teknisi sama marketing, karena marketing itu kan kata-kata bersayap gitu, lebih banyak gimmick Oh, ya. iya. Di sini kan beda nih, kita kan masih suka menggabungkan konsep antara sales dengan marketing. Nah, itu yang masalah besar. Masalah besar kan di situ. Ya. Marketing punya tugas sendiri, sales punya tugas sendiri. Ya fungsinya beda lah, tugasnya beda dan memberikan, kalau marketing itu indirect effect, kalau sales itu bisa direct effect kan langsung closing penjualan. Kalau marketing marketing itu biasanya akan masih ya, mulai brandnya lah, Ya, memunculkan kebutuhan. kebutuhan. Nanti orang lihat, oh ternyata produk begini, oh bisa begini, nanti barulah si sales yang maju untuk menyelesaikan itu semua. Betul, sales ya lebih langsung berhadapan dengan customer. Betul. Solusi yang tepat sudah apa? Betul. Kalau marketing itu membuat orang yang tadinya nggak butuh jadi butuh, yang nggak tahu jadi tahu. Betul. Jadi kayak gitu ya. Jadi ya semuanya ngasih saya pelajaran berharga lah, dari mulai kesempatan untuk belajar dari sumbernya langsung ke pabrik, karena kan nggak semua teknisi juga bisa dapat kesempatan keluar ya. Ini hanya orang Ya, apalagi di tahun itu. Ya, tahun itu tuh jadi barang mewah tuh. Terus Jepang juga mungkin nggak sebagus sekarang mungkin ya, saya nggak tahu. Jepang itu Pak, sebetulnya Perubahan dari tahun itu sampai sekarang yang Bapak lihat kayak gitu. kita baru ribut Imani kapan? Tol itu pakai Mereka Imani tuh teknologinya Iya. udah baru beberapa tahun ini belakangan ini kan. Iya. Tapi tahun 2000 di Jepang itu elektronik Imani udah Sudah biasa. jalan. Udah biasa. Ya, jadi kita mobil kecepatan bis itu kan, saya naik bis dari Narita sampai Tokyo itu kan saya naik bis. Kita nyobain naik bis ya. Belakangan juga nyobain naik kereta. Naik bis itu kecepatan 60 km per jam. Itu baru di jarak- Jepang lo nyobain bis ya, di Indonesia enggak. Di Indonesia enggak Pak. Panas Pak, di sana Jangan. bisnya adem. Di Indonesia biasa jalan kaki. Tapi sekarang jangan salah, bis sekarang udah lebih bagus. Iya Pak. Indonesia tuh lebih enak. Jakarta. Itu dia kasih. Di Jepang baru di Jepang nih naik bis. Di Indonesia jalan kaki. Udah pernah coba belum Pak? Apa tuh? Naik bis di Jakarta? Udah. Tahun 97 saya ke Bali juga naik bis. Ke Pekanbaru dulu naik bis. Waktu belum pesawat masih barang mewah. Oke. Jadi ya kayak gitu tuh perjalanannya, panjang pendeknya, Cukup lama loh. lama. Kebetulan sekarang Hampir nggak ada dinamika ya. ya nggak ada dinamika perubahan produk. Saya dari dulu pegangnya satu produk aja. Kalau di narasumber lama ada yang sempat jadi supir bajai gitu. Sempat pokoknya dinamikanya Switching karirnya banyak lah Oh ya. ya. Ya saya termasuk beruntung Pak. Saya termasuk beruntung. Iya benar. Ya, jadi saya bisa menekuni satu bidang tanpa harus bergerak kemana-mana. Iya. Ya, cuman mungkin ya saya jadi cuman taunya ya ini aja, tapi saya tahu luar dalam. iya. Jadi kalau saya disuruh bongkar mesin motor sampai berantakan pun saya bisa. Oh iya, buset udah berarti lebih dari berapa puluh tahun ya. Nah teknikalnya saya nggak tinggalin karena saya masih hobi. Berarti setengah hidup ya Pak? 90. Iya kan? Iya. Setengah hidup. 97 sampai Dan itu sekarang. kan 97 tuh lama banget. Iya. Jarang banget tuh orang bisa Ya,
Nah, belajarnya sempat jeda pas 2 tahun berjalan sendiri kan. Jadi ngerosting apa nih kagak ada cacatnya? Nah, banyak lah kalau ngomong cacat, mah jangan disebutin lah, Oh, iya, bahaya ntar. Iya. Tuhan menutup aib manusia. Iya, Manusia jangan membongkar Nah, ini aib dubik kamu sendiri kan dong. katanya buat ngebuka itu. Enggak, Pak. Enggak. Dia khawatir juga aib jadi buka. Iya, kan kita semua punya aib ya. Oke, udah lama. Ya, siap. Oke. Itu aja paling itu cerita hidupnya Pak Roni. Itu dulu versi singkatnya ya. Kalau jadi- mau lebih tahu ntar ngobrol lagi. Ya, nanti kita visit ke kantornya Pak Roni langsung. Boleh. Yang ada di Jakarta. Mari ke kantor, lihat apa yang ada. Siapa tahu bisa memberikan inspirasi. Ya, Iya. karena ya Udah karena udah mau azan, enggak ini belum azan. Ya. Udah kita tutup aja sekarang ya. oke. Oke, thank you so much Pak Roni. Terima kasih juga, terima kasih juga. Ceritanya semoga bisa kurang lebihnya bermakna juga ya buat Engineers di rumah. Jangan lupa Pastinya. komen juga di sosial media kita. Mau tahu ceritanya siapa? Vertikal kita akan bongkar. Kalau itu Ya. kayaknya banyak. Sekarang Pak Ade lagi ada di balik kamera, nanti Pak Ade ada di sini. Oke, itu aja dulu. Teman-teman jangan lupa follow Instagram kita di ID Solusi. Terus YouTube kita juga jangan lupa di subscribe dan like juga. Don't forget to visit our website juga di www.idsolusi.co.id. Oke, bye-bye. Gazan. 3, 2, 1, oke.